Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kak Edi Junaidi, kalian bisa panggil Kak Edi. Baik adik-adikku sekalian, terutama yang masih berada di SMP, kali ini kakak akan membahas soal ujian nasional, soal UN Fisika. Coba kita perhatikan nomor 1. Ini diambil dari soal-soal UN sebelumnya yang biasa muncul di soal UN. Kita perhatikan nomor 1. Di sini ada 4 orang siswa melakukan pengukuran benda. Hasil percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama adalah, nah di sini ada tabel siswa A, siswa B, siswa C, dan siswa D melakukan pengukuran sebuah benda. Hasilnya ini, masanya ini dalam satuan gram dan volumenya dalam satuan sentimeter kubik seperti ini. Nah, yang ditanyakan di soal ini, siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama. Nah, berarti di sini kita harus mencari massa jenis benda ya, masing-masing benda. Nah, jadi di sini kita harus mencari massa jenis benda yang diukur oleh masing-masing siswa. Nah, untuk siswa A itu massa jenis bendanya, kita tahu massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Nah, massanya itu 44,8, volumenya 64. Nah, ini hasilnya adalah 0,7 gram per sentimeter kubik. Kemudian siswa B, massa jenis bendanya berarti massanya 38,4 dibagi 48. Nah, ini hasilnya adalah 0,8 gram per sentimeter kubik. Kemudian siswa C, bendanya itu massa jenisnya berarti 21,6 dibagi 27. Ini hasilnya adalah berapa nih? 21,6 dibagi 27. Nah, ini hasilnya adalah 0,8 gram per sentimeter kubik. Nah, yang D, massa jenisnya adalah 18,9 dibagi 30. Ini hasilnya adalah 0,63 gram per sentimeter kubik. Nah, di sini ternyata benda yang diukur oleh siswa B dengan siswa C ternyata massa jenisnya sama. Nah, berarti ini berasal dari bahan yang sama. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nah, gitu.
bisa dipahami. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahaminya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita perhatikan soal ini. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar bejana berhubungan yang biasa ada di bengkel mobil, yaitu untuk tempat pencucian mobil ya. Jadi mobil ini diletakkan di sebelah kanan, kemudian nanti diberikan gaya ya dari sebelah kiri, maka mobil ini akan terangkat ya. Nah, sebuah mobil seberat 16.000 Newton ditempatkan pada piston B ya, seperti gambar. Agar mobil tersebut dapat terangkat, maka diperlukan gaya F sebesar. Nah, di sini menggunakan hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Jadi berdasarkan hukum Pascal, berdasarkan hukum Pascal, jika pada fluida tertutup gitu ya diberikan tekanan, maka tekanan tersebut akan tersebar ya ke seluruh arah dengan sama rata ya. Nah, sehingga tekanan di A ya, berdasarkan hukum Pascal ini, tekanan di A itu akan sama dengan tekanan di B ya. Jadi tekanan yang di kiri sama dengan tekanan yang di kanan. Nah, kita tahu rumus tekanan itu adalah gaya di A dibagi dengan luas penampang di A. Nah, untuk yang B berarti tekanan B, gaya B dibagi dengan luas penampang B. Nah, untuk FB ya, ini tekanan yang diberikan oleh piston terhadap mobil. Nah, ini FB. Nah, yang ini adalah FA. Nah, mobil sendiri memiliki berat ya yang arahnya ke bawah. Ini berat mobil ya. WM, weight mobil. Nah, FB ini besarnya sama dengan berat mobil. Nah, sehingga kita bisa ganti di sini FB-nya dengan berat mobil WM dibagi AB. Nah, yang akan kita cari adalah gaya ini ya, FA. Nah, FA ya, dibagi dengan A-nya itu luas penampangnya 50 ya, itu sama dengan berat mobilnya itu adalah 16.000 dibagi dengan luas penampang B yaitu 4.000. Nah, sehingga di sini hasilnya 16.000 dibagi 4.000 adalah 4 ya. Nah, sehingga FA-nya ya, FA-nya itu adalah 4 dikalikan 50 sama dengan 200 Newton. Nah, jadi gaya yang diberikan supaya mobil ini terangkat ya adalah 200 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Mudah kan? Nah, kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan gambar. Sopir sedan ingin memarkir mobilnya. Tepat 0, meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Berapa usaha yang diperlukan oleh mobil sedan tersebut ya? Berapa usaha yang diperlukan oleh mobil sedan tersebut? Nah, jadi ini ada mobil truk lagi berhenti, kemudian datang sedan ya. Ini ingin diparkir di depan mobil truk. Nah, mula-mulanya jaraknya 10 meter. Nah, dia ingin jarak dari truknya itu sedan ini adalah 0,5 meter. Nah, sehingga di sini sedan ini
parkirnya harus bergerak ya. Sedan ini harus bergerak sejauh berapa ya? Kalau pingin di 0,5 meter, dia harus bergerak sejauh tinggal 10 dikurangi 0,5 yaitu 9,5 meter gitu. Nah, jadi sedan ini harus bergerak 9,5 meter. Nah, berapakah usahanya? Nah, kita harus tahu rumus usaha ya. Jadi usaha itu simbolnya W dari work ya. Itu gaya dikalikan jarak ya, atau perpindahan. Nah, gayanya itu di sini sudah ada, yaitu berapa? 50 ya. 50 Newton dikalikan jarak yang ditempuhnya itu 9,5 ya. Sehingga hasilnya adalah 475 ya. 475 Joule. Jadi jawabannya adalah D. Kayak gampang kan ini soal UN untuk SMP ini. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu nomor 4. Ini tentang listrik. Nah, ini ada perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar rangkaian listrik ya. Bila ampere meter menunjukkan skala 0,6 ampere. Jadi di sini ada ampere meter, ada voltmeter, dan ini adalah sumber tegangan atau baterai ya. Kemudian ini yang zigzag ini adalah lambang dari resistor atau hambatan atau tahanan ya. Nah, bila ampere meter menunjukkan skala 0,6 ampere, maka nilai yang terukur pada voltmeter adalah, nah di sini berapa ya, nilai yang terukur di voltmeter ini jadi berapa. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Di sini menurut soal ya, di sini I ya, yang arus yang terukurnya itu adalah 0,6 ampere. Nah, berapakah tegangan yang terukur di voltmeter ini? Nah, rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kita sederhanakan dulu ya. Ini voltmeter, kemudian ini ampere meter. Nah, ini resistor atau hambatan totalnya ya. Nah, kita cari dulu hambatan totalnya berapa ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari dulu hambatan pengganti untuk yang paralel ini ya. Ini namanya hambatan paralel. Nah, caranya 1/Rp sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/8. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Berarti ini 8, yang ini 8, yang ini 2, yang ini 1. Nah, sehingga di sini hasilnya 3/8. Sehingga Rp-nya itu sama dengan 8/3. Nah, itu baru R paralel. Nah, kemudian yang R paralel ini seri dengan yang 3 ohm ini. Nah, kalau seri berarti di sini berarti R totalnya sama dengan 3 ditambah 8/3 ya. Hasilnya berarti berapa? Oke, 3/8, 8/3, 17/3 ya. Ini sama dengan 38/3 sama dengan 17/3 ohm. Nah, gitu. Nah, kalau R totalnya sudah didapatkan, maka untuk mencari V ya, untuk mencari V itu berdasarkan hukum Ohm, tegangan itu adalah arus dikalikan R total ya.
I nya arusnya itu 0,6 dikalikan 17/3 ya. Nah, kemudian ini 0,6 dibagi 3 itu adalah 0,2. 0,2 kali 17 sama dengan 3,4 volt. Nah, jadi hasilnya adalah 3,4 volt. Nah, itu tentang listrik. Kemudian berikutnya, soal berikutnya nomor 5. Nah, ini tentang pesawat sederhana ya. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah troli yang beratnya 10 Newton. Nah, ini troli ya, ditarik dari dasar bidang miring hingga mencapai puncak bidang miring. Nah, dari bawah ya ke puncak sini ya. Nah, yang ditanyakan berapa besarnya gaya F yang diperlukan adalah nah kita lihat di sini ya. Gaya apa saja yang mempengaruhi troli. Nah, kita lihat di sini troli ini ditarik oleh gaya luar yaitu F ya. Nah, selain ada F, ini troli ini memiliki gaya berat ya, yaitu W. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita proyeksikan di sini ada ini W, berarti ini W. Kalau ini sudutnya theta ya, sehingga di sini adalah W sin theta. W sin theta. Nah, sehingga F di sini itu besarnya sama dengan W sin theta. Nah, sin theta itu sama dengan H dibagi S. Nah, itu W nya itu 10 Newton. Nah, ini W nya 10 Newton, berat troli ini W ya. Kemudian yang ini adalah H nya, yang ini adalah S nya. Nah, sehingga H nya adalah 0,5 dibagi 2 10 dibagi 2 adalah 5, sehingga di sini hasilnya adalah 2,5 2,5 Newton. Ini besar gayanya 2,5, berarti jawabannya D. Nah, demikian adik-adikku sekalian, tipe soal UN fisika ya untuk tingkat SMP ini. Jadi mudah ya, asalkan kita memahami soal ini dan tahu rumusnya, kemudian cara menghitungnya kita sudah mahir ya. Oke, untuk soal selanjutnya kalian bisa konsultasi kepada saya melalui Spektra Learning ya, di nomor WhatsApp 089690895322. Nah, nanti kita akan kupas tuntas ya tentang soal-soal UN ini. Demikian untuk pembahasan soal UN ini. Selamat berjuang di menghadapi ujian nasional. Semoga sukses dan mendapatkan nilai yang baik sehingga bisa diterima di sekolah yang kalian idamkan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.